Perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya tujuan kegiatan kita pada malam hari ini tentunya peserta kegiatan dapat memahami bagaimana strategi pengembangan literasi siswa dalam setup pendidikan. Lalu kemudian tujuan selanjutnya bahwasanya peserta kegiatan mampu mengimplementasikan bagaimana mengembangkan literasi siswa di sekolah. Nah, adapun menu diskusi kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, tentu perlu kita pahami, Bapak dan Ibu sudah sudah mengetahui, sudah memahami betul-betul yang namanya apa itu literasi, tapi tidak jadi masalah. Kita akan diskusikan kembali pada kesempatan malam hari ini. Lalu kemudian, mengapa perlunya literasi? Bagaimana strategi dalam mengembangkan literasi siswa dalam sekat pendidikan, lalu kemudian langkah-langkah apa yang harus di sekolah. Nah, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu berkaitan dengan langkah yang harus dilakukan oleh guru di sekolah dalam mengembangkan literasi. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya apa namanya literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja, walaupun kita ketahui bahwa memang yang namanya literasi pada umumnya memang membaca dan menulis ya. Dalam arti sederhana memang literasi itu kemampuan ya, kemampuan membaca dan menulis. Namun perlu kita pahami bahwasanya literasi itu tidak cukup sampai di sini Bapak dan Ibu. Eh, Seiring perkembangan zaman bahwasanya literasi itu rupanya tidak hanya saja, namun bisa meliputi banyak hal. Artinya apa? Artinya literasi ini cakupannya sangat luas. Karena apa? Itu belum tentu mampu untuk membuat seseorang untuk berpikir ya, Eh, mampu untuk membuat seseorang untuk memahami, untuk mendalami, untuk menerapkan dan bagaimana mengkomunikasikannya gitu ya. Bahkan Bank Dunia menyatakan bahwa memang level literasi Indonesia ini memang rendah, bahkan katanya ya, sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bahwa Indonesia itu merupakan buta huruf secara fungsi. Nah, buta huruf secara fungsi ini artinya apa? Warga Indonesia itu bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, artinya memang di sini memang minat bacanya itu ya kemungkinan atau dapat dipastikan bahkan ya rendah. Kemampuan membacanya memang otomatis rendah pula gitu ya. Nah, maka dari itu, makna literasi itu tidak hanya sebagai membaca dan menulis saja ya. Jadi, eh, makna literasi itu dapat kita pahami sebagai kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi tidak hanya sekedar baca dan tulis tok saja gitu ya, melainkan bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kemampuan untuk menilai informasi setelah individu itu membacanya misalkan gitu ya. Lalu kemudian kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skillnya setelah melakukan membaca misalkan ya. Setelah melakukan membaca atau menulis, nah selanjutnya bisa nggak individu itu mampu mengkomunikasikannya, mampu menularkannya gitu ya. Lalu kemudian mampu mendesiminasikannya, menyebarkan kepada orang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai literasi. Artinya tadi saya sampaikan bahwa literasi itu tidak hanya sekedar cukup membaca dan menulis saja, melainkan banyak hal ya, cakupannya luas sekali. Bagaimana dia mampu menginterpretasikan, bagaimana dia mampu mengimplementasikan, lalu kemudian memberikan informasi kepada orang lain setelah apa yang dia baca. Nah, secara definisi bahwa literasi itu merupakan kecakapan fundamental yang membekali eh, apa namanya yang membekali peserta didik dengan kemampuan memilih, menganalisa informasi dengan kritis serta menggunakan
menjelaskan bahwa literasi itu kemampuan, kecakapan dalam mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, menciptakan, dan mengkomunikasikan sesuatu dalam dunia yang memang mengalami perubahan yang sangat begitu cepat. Nah, inilah yang disebut sebagai literasi. Ya. Nah, lantas, setelah kita pahami bahwa lalu kemudian memberikan informasi, menilai informasi. Nah, tujuan utamanya kalau kita lihat dari penjelasan, jadi setelah kita pahami tadi berkaitan dengan yang namanya literasi, ya tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat yang literat. Nah, eh, memiliki eh, kewajiban yang baik, sadar akan kewajiban menjadi masyarakat yang sadar akan keman eh, apa pentingnya kita memahami yang namanya literasinya berkaitan dengan. Oh gitu, iya ya. Oke, Hmm. oke baik. Saya ulang dari apa namanya berkaitan tadi bahwa tujuan utama dari eh, literasi itu yang sudah kita jabarkan, yang barusan saya apa membentuk masyarakat yang literat, artinya masyarakat yang sadar akan ilmu pengetahuan yang baik, masyarakat yang sadar akan kewajiban, masyarakat yang sadar akan kemajuan, masyarakat yang sadar akan kebutuhan sehingga terhindar dari yang namanya kemiskinan ilmu pengetahuan maupun sosial ya. Oke, baik kita lanjutkan. Eh, Mohon maaf agak tersendat tapi masih terdengar ya Mas Hendrik ya. Ya ya kedengaran alhamdulillah. Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Kalau tersendat lagi nanti saya off kamera ya Mas Iya, Hendrik. iya. Oke. Eh, eh, Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, gerakan tentu bahwa literasi itu tadi tidak hanya baca tulis saja, Kemendikbud 2017 apa namanya menjelaskan ada 6 numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Oke, baik kita akan jelaskan satu persatu, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya literasi baca tulis ini yang kita pahami, yang sudah kita ketahui bersama bahwa kecakapan untuk memahami isi teks tertulis baik pengetahuan dan poten literasi baca tulis itu bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan dengan baik gitu ya berkaitan literasi baca tulis. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan literasi numerasi? Nah, literasi numerasi ini memecahkan masalah baik dalam berbagai macam konteks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita jangan beranggapan bahwa oh saya bukan ahli matematik. Demikian Bapak dan Ibu karena apa? Karena yang namanya ilmu matematika itu berkaitan atau berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi maksud dari literasi numerasi ini kenapa perlu dipahami?
kami dipelajari Mohon maaf Ibu, masih dari beberapa. terputus-putus suaranya. Oh gitu ya. Hmm, Apa apa saya off aja videonya ya? kalau bisa tambah lancar sih nggak apa-apa Bu. Ya, masih putus-putus ya. Halo Ibu, Bapak dan Ibu kedengaran suara saya? Kedengaran terdengar Ibu, Ibu. kedengaran Ibu jelas Kadang banget. Ibu, kadang-kadang kalau Oh, lagi jelas banyak kedengaran, kalau nggak jelas aduh, Masya Allah, ini jaringan luar biasa ya. Gimana ini? udah kirim aja Bu tuh videonya Bu nanti. Melatih kesabaran Bu, melatih kesabaran. Putus-putus Ibu, melatih kesabaran Bu, semangat Bu. Kirim saja Bu, di-sharekan materinya. Iya, nanti di-share Hmm. ya Pak ya. Sepertinya saya off kamera aja ya. Oh Mudah-mudahan ya, Ya, lancar. Oke. mudah-mudahan lancar. Baik tadi literasi numerasi bahwasanya ini kecakapan untuk menggunakan berbagai yang harus dilalui Bapak Ibu. Jadi hari ini mungkin kita. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan literasi sains. Nah, literasi sains ini kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Nah, artinya apa? Artinya kenapa kita perlu yang namanya memahami literasi sains? Tentu ini merupakan pengembangan yang critical thinking, yang berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pengembangan pendekatan-pendekatan seperti kayak project ya, yang mana sedang apa namanya sedang dilaksanakan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini literasi sains ini memang apa namanya perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, terlebih diajarkan kepada para peserta didik ya. Selanjutnya adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini merupakan kecakapan menggunakan Jadi kita diajarkan, diarahkan pada kondisi saat ini, bagaimana caranya agar peserta didik kita bisa menguasai yang namanya teknologi, Bapak dan Ibu, karena apa? Karena sekarang sudah zaman ya, tentu terlebih. Halo Mas Henry, Halo Ibu. iya next, lanjut ya. Oh lanjut. Iya, Baik. Baru tadi terdengar suaranya Ibu. iya. Kalau ke sini saya lumayan jelas. Oke, Oh, nah ini tadi habis ya. pindah tempat ya Ibu ya. Oke, apa namanya? Kita lanjutkan tadi Bapak dan Ibu berkaitan dengan literasi digital. Kita lanjutkan ke literasi finansial ya. Jadi literasi Hmm, kehabisan kuota teks ini. finansial. Nah, jadi literasi keuangan ini bukan semata-mata hanya menabung. Bagaimana siswa misalkan memiliki tabungan yang banyak, ya cara menabung yang banyak, tapi arahnya tidak ke arah demikian. Tapi bagaimana ia bisa menggunakan keuangannya atau membelanjakan keuangan secara bijaksana, selektif, maka dari itu perlunya pendampingan atau penguatan kepada anak-anak peserta didik kita ya. Lalu kemudian selanjutnya berkaitan dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini literasi
budaya dan kewarganegaraan, kecakapan dalam memahami dan bersikap apa namanya dalam kebudayaan sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik tentunya ya. Nah, dalam konteks ini bahwasanya bagaimana agar kita bisa mengembangkan karakter yang kuat kepada para peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita olah, kita bentuk untuk saling menghargai perbedaan, untuk cinta kepada bangsa dan tanah airnya, lalu kemudian menghargai antar sesama, menghargai apa namanya lingkungan sekitarnya, baik itu teman sebaya, kepada guru dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah perlunya beberapa literasi ini perlu kita terapkan kepada para peserta didik kita. Ya, next. Mas Hendrik, Mas Hendrik, next. Mas Hendrik, halo, Mas Hendrik, next. Oke, nah, lalu kemudian, mengapa perlu literasi? Masih terdengar ya, Mas Hendrik? Masih, Bu. Oke, Masih Ibu aman Ibu? Kasih. awal tadi, yang Bagaimana tadi, Ibu? yang tadi slide sebelumnya. Ini. Ya, oke. Nah, mengapa perlu literasi? Tentu kita tahu bahwa pentingnya literasi untuk satu, meminimalisir kesenjangan, meminimalisir ketertinggalan, karena lalu kemudian selanjutnya karena adanya daya saing. Oke, next, Mas Henry. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai wawasan tambahan saja, saya perlu sampaikan bahwasanya tadi bahwa mengapa perlunya literasi? Tadi salah satunya adalah meminimalisir kesenjangan. Kita pahami Bapak dan Ibu ini untuk wawasan, tambahan wawasan Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya ini berdasarkan saya kutip berdasarkan survei dari Sensus Nasional ini pada tahun 2022, tentunya ini masih hangat sekali, ini masih berlaku tentunya data-data otentik ini. Kenapa saya mengangkat data-data agar informasi yang saya sampaikan tidak bias Bapak dan Ibu ya. Di tahun 2020 ini terdapat 1,76% atau kalau secara jumlah individu sebanyak 2,9 juta orang yang memang mengalami buta aksara gitu ya. Ini kasus buta aksara ini di tahun 2020 ini cukup besar sekali. Nah, di tahun 2022 ini alhamdulillah Bapak dan Ibu apa namanya penurunan ini mencapai 1,56% secara jumlah orang itu sebanyak 2,7 juta ya. Ini alhamdulillah. Nah, buta aksara ini persentase itu didominasi oleh Papua. Ini tentunya sangat besar sekali. Persentasenya untuk Papua mencapai 21,9% ya mengalami buta aksara. Lalu kemudian Nusa Tenggara Barat 7,46%. NTT 4,24%, lalu kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, tadi Ibu ya, Ibu Teresia nih, ini PR kita bersama ya untuk Kalimantan Barat ternyata masih mencapai 3,81% mengalami kasus buta aksara ya. Nah, ini maka dari itu tadi kenapa kita perlu berliterasi? Nah, ini untuk apa namanya meminimalisir kesenjangan ya gitu. Oke, lanjut next Mas Hendrik. Nah, selanjutnya meminimalisir tadi ketertinggalan. Dan lalu kemudian karena adanya daya saing. Nah, berdasarkan data otentik yang saya kutip Bapak dan Ibu, ya, ini menurut Program for International Student Assessment atau PISA, bahwa Indonesia ini merupakan apa namanya bagian dari 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah. Ya, tingkat literasi rendah ini peringkat 62 dari 70 negara. Ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah mengetahui situasi dan kondisi ini. Tapi kita mudah-mudahan bisa mulai berbenah dari
prestasi kita yang kita peroleh selama ini ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya berdasarkan UNESCO ya, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Nah, berdasarkan data UNESCO ini, minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah, di mana ini apa namanya? eh di mana hanya 0,001% atau 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Mungkin dari 1.000 apa namanya 1 dari 1.000 orang ini mudah-mudahan salah satunya Bapak dan Ibu guru yang ada pada malam hari ini ya. Gitu. Jadi yang sekian ratusnya ini Bapak dan Ibu lah sebagai peminat atau yang betul-betul yang rajin membaca gitu yang ada di peserta pada malam hari ini. Nah, sedangkan selanjutnya berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, nah ini bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52 ya, dengan durasi membaca 4 sampai 5 jam per minggu. Lalu kemudian apa namanya dan 4 sampai 5 buku per triwulan. Nah, ini tapi merupakan data otentik dari Badan Pusat Statistik. Ini Indonesia. Next. Mas Hendrik next. Lanjut. Oke. Nah, secara peringkat, nah ini Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan bahwa apa namanya UNESCO apa namanya berdasarkan survei UNESCO ini kita berada di peringkat 60 dari 61 negara. Nah, ya. Jadi inilah Indonesia berada di posisi 60. Di mana Indonesia ini peringkat ke-60 dari 61 dalam minat baca. Nah, ini di atas Botswana dan di bawah Thailand ya. Jadi tidak apa-apa, kita masih bisa untuk berbenah. Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati ya dengan peringkat-peringkat. Saya yakin Bapak dan Ibu orang-orang cerdas ya, tapi belum terdata saja gitu ya. Kepada apa namanya rank ini, kalau saya yang membuat rank, insya Allah kita menjadi juara 1 gitu ya, peringkat pertama. Nah, namun sayangnya secara rank dunia ini pertama itu diduduki oleh Finlandia ya. Jadi Finlandia ini memang eh, apa namanya untuk Finlandia memang ini pendidikan terbaik di dunia Bapak dan Ibu sekalian, karena memang secara proses kegiatan belajar mengajarnya Finlandia itu memang cukup baik ya. Sebagaimana apa namanya saat ini yang sedang ingin dicontoh oleh negara kita, bahwasanya memang belajar di Finlandia itu disesuaikan dengan bakat dan minatnya saja gitu ya. Kalau memang bakat dan minatnya misalkan matematik, ya sudah peserta didik itu diarahkan ke matematik saja dan memang diwajibkan untuk membaca sebelum pembelajaran berlangsung. Oke, next Mas Henry. Kita percepat atas waktu yang tertinggal tadi. Nah, berdasarkan data nasional Kemendikbud, ini merupakan interpretasi indeks aktivitas membaca Bapak dan Ibu. Di sini memang mohon dinaikkan Mas Hendri. Ini kalau dimensi akses sebetulnya sudah bagus ya di negara Indonesia. Nah, mohon dinaikkan Mas Hendrik. Ini bawahnya tidak terlihat. Nah, berkaitan dengan dimensi budaya indeks 28,50%. Artinya apa? Artinya dari data ini bahwa kebiasaan membaca di rumah dan di sekolah itu sangat rendah. Katanya inilah ya, apa namanya, mungkin termasuk kita di dalamnya ya. Kita lebih lebih suka pegang gadget ketimbang pegang buku. Saya rasa seperti itu ya. Karena gadget itu mungkin jauh lebih menarik ketimbang apa namanya ketimbang buku ya Bapak dan Ibu sekalian ya, karena banyak fitur-fitur yang sangat menggiurkan ya kalau untuk gadget ya. Sedangkan sebetulnya ini dimensi alternatif indeks akses jaringan dan gawai sudah cukup baik meskipun belum merata ya. Nah, sebetulnya kita tidak ada alasan ya untuk
apa namanya tidak gemar membaca karena semuanya sudah difasilitasi ya sebetulnya berkaitan jaringan, lalu kemudian apa ya gawai juga saya rasa hampir semua masyarakat Indonesia itu memilikinya. Untuk literasi itu ya tidak hanya buku saja, kita bisa dengan internet, dengan Google, lalu kemudian YouTube dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai literasi. Oke, next, Mas Henry. Lanjut, Mas Henry. Lanjut, next. Nah, dari fenomena tadi, Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebagaimana data-data yang saya sebutkan tadi, ya, apa yang menjadi penyebabnya itu ya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Nah, ini kemungkinan ya yang menjadi penyebabnya adalah dimensi akses ya. Nah, jadi saya rasa mungkin walaupun kita sudah pegang gawai, nah seperti halnya pada malam hari ini jaringan memang tidak memenuhi syarat ya. Jadi aksesnya yang kurang nih walaupun misalkan eh, kalau secara lanjut Mas Hendrik next slide selanjutnya. Coba saya untuk share ini ya Mas Hendrik bisa nggak ya? Bagaimana Ibu? Saya mau coba share materi, bisa nggak ya? Oh ya, silahkan, silahkan. Berarti ini saya Soalnya, close dulu ya, Bu ya. soalnya lumayan kagok ini Mas Hendrik kalau kalau Mas Hendrik yang pegang materi ya. Boleh, boleh. Iya, coba. Boleh. Saya stop dulu ya, Bu ya. Ya, coba. Di stop dulu saya yang share. Mudah-mudahan ini apa namanya jaringan mulai bagus nih. Kita banyak berdoa Mas Hendrik. Aduh, kayaknya belum dijabah doa saya tadi. Kurang ya, Bu. Di close, di close dulu biar saya tarik yang punya saya. Oh ya, Nah, tadi ini ya. terus. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Jadi agak terganggu ya. Mudah-mudahan kita berdoa nih ya Allah. Mudah-mudahan ya dipermudah. Oke. Nah, Amin. ini apa yang menjadi penyebabnya tadi ya? Berdasarkan data-data tadi, kenapa misalkan apa namanya prestasi kita masih 60 dari 61 negara, lalu kemudian menurut PISA tadi bahwa apa namanya bahwa membaca kita itu negara kita 62 dari 70 negara ya. Nah, apa yang menjadi penyebab? Nah, kemudian kemungkinan ini dimensi akses Bapak dan Ibu ya. Tadi bahwasanya apa namanya akses ini memang betul akses jaringan dan gawai sudah cukup baik namun belum merata ya. Nah, ini mungkin salah satunya. Kalau secara apa namanya kalau secara sarana perpustakaan, berupa perpustakaan, ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia ini jauh lebih pintar-pintar. Karena apa? Karena kita, negara Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Ya, nah ini perpustakaan kita itu peringkat kedua dunia ya dengan jumlah 164.610 kedua setelah India ya sedangkan Rusia saja yang negaranya cukup luas lebih luas dari Indonesia Rusia hanya memiliki perpustakaan 113.440 belum lagi Tiongkok. Nah, artinya kan Indonesia ini fasilitasnya sudah cukup menjamin ya. Seharusnya memang pintar-pintar ya. Jauh lebih pintar karena fasilitasnya sudah bagus ya. Jaringan apa namanya gawainya sudah banyak. Bahkan secara data saya lihat bahwa gawai warga negara Indonesia itu mencapai pemegang gawai itu mencapai 96%. Jadi hampir 100% Bapak dan Ibu ya yang memiliki HP. Memang luar biasa kaya-kaya juga ini orang Indonesia sebetulnya ya. Tinggal membacanya aja yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah,
Lalu kemudian tadi berkaitan dengan dimensi akses. Nah, selanjutnya adalah konsep pendidikan yang keliru. Kemungkinan ya Bapak dan Ibu, konsep pendidikan yang keliru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya ada 3 sentral pendidikan, ya. Nah, 3 sentral pendidikan itu adalah masyarakat sebagai sentral pendidikan, sekolah juga tentunya sebagai sentral pendidikan, dan yang paling utama adalah rumah. Ya, artinya ada 3 sentral pendidikan, ada rumah, ada sekolah, dan ada masyarakat. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ya, namun faktanya selama ini bahwasanya ketiganya itu berjalan sendiri-sendiri, ya orang tua bahkan orang tua itu eh, apa namanya memberikan sepenuhnya tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah, ya apalagi para orang tua yang merasa sibuk lupa akan tanggung jawabnya terhadap anak-anak di rumahnya, ya. Nah, masyarakat juga sebetulnya ini ikut andil yang seharusnya gitu ya. Nah, di negara-negara maju, Bapak dan Ibu, sebetulnya ya bahwa salah satu kebiasaan orang tua di negara maju itu, anak dalam kandungan pun sebetulnya sudah mulai dibacakan cerita, ya. Jadi mereka paham yang namanya makna dari literasi itu apa sih, tujuannya apa, dampak ke depannya apa, ya. Sehingga semenjak dalam kandungan pun, kalau di negara-negara maju seperti ya kayak Finlandia, Amerika, itu negara-negara tersebut itu apa namanya sudah memulai membiasakan sejak dalam kandungan membiasakan membacakan cerita ya secara lantang, secara perlahan, rinci ya. Sehingga pada apa namanya pada akhirnya muncul yang namanya kecintaan terhadap bacaan. Nah, akhirnya tumbuh minat baca kepada anak-anak generasi penerus mereka, ya. Dan kemampuan literasi mereka pun meningkat. Tapi kalau di Indonesia, Bapak dan Ibu, ini lain cerita, ya. Kalau di Indonesia itu lain cerita. Lain ceritanya apa? Nah, kalau di Indonesia itu terbalik, Bapak dan Ibu, justru dari kecil sudah dipaksakan untuk bisa membaca. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak membenci yang namanya bacaan. Nah, ini ya. Jadi anak TK saja kadang dipaksa untuk bisa membaca, padahal ini tidak boleh ya. Harus mengenal huruf, harus bisa merangkai huruf, apalagi berupa hafalan. Nah, ini anak-anak usia dini bahkan dituntut ya untuk bisa membaca ya. Padahal kewajiban membaca itu adalah ketika anak sudah masuk apa namanya sekolah SD ya, sekolah dasar. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terlebih ini ada target yang salah ya. Nah, ini dianggap merupakan sesuatu kesalahan yang sangat fatal ya, target yang salah ini. Eh, Anak-anak usia dini seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak TK ini yang fatalnya itu di sini, dipaksa untuk mengenal huruf, untuk mengenal angka, bisa baca tulis dan hitung ya. Nah, ini sebetulnya merupakan kontraproduktif ya. Memang suatu saat misalkan kelihatannya pintar, tapi kemampuan literasinya dapat dipastikan rendah. Tadi literasi itu tidak hanya sekedar baca dan tulis, tapi bagaimana anak ini memahami, menilai informasi, membagikan, memberikan informasi kepada orang lain terhadap apa yang sudah dibacanya. Nah, ini merupakan kesalahan fatal, ya. Ini merupakan target yang salah. Nah, ini sangat disayangkan sekali, ya. Dengan catatan atau fakta menyatakan, saya pernah bertanya, kenapa anak TK kok diajarkan membaca? Karena apa? Karena bekal untuk masuk SD. Masuk SD aja eh, ada karena adanya tes sehingga dipersiapkan untuk bisa dan apa namanya bisa baca dan tulis. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Ini target yang salah sebetulnya. Nah, selanjutnya adalah minimnya budaya baca. Nah, minimnya budaya baca.
Padahal ini apa namanya sudah dibakukan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bapak dan Ibu tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca. Artinya memang harus dibiasakan ya, harus menjadi suatu budaya. Budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat ya. Kalau di negara kita di Indonesia itu kalau ada tugas baru kita buru-buru nyari informasi ya, nyari sumber, banyak-banyak membaca dan lain sebagainya ya. Padahal di sini sudah dibakukan dalam pasal 4 bahwa memang pendidikan itu apa namanya dengan mengembangkan budaya membaca ya sudah kita membaca saja dulu untuk memperkaya informasi untuk memperkaya wawasan ya. Namun tadi yang saya sampaikan terkadang kita jauh lebih senang gadget ketimbang membaca buku atau membaca jurnal misalkan atau membaca artikel dan lain sebagainya. Kita memiliki kemampuan membaca kalau memang betul-betul dibutuhkan, betul-betul urgent baru kita mencari informasi dan terpaksa untuk membaca ya. Misalkan apa namanya ada syarat penelitian untuk kenaikan pangkat. Nah, ini buru-buru Bu ya. Ya Pak Bu ya, kita mencari informasi, berusaha membaca dan lain sebagainya. Awalnya sih yang dilihat cukup TikTok saja ya. Atau misalkan cukup YouTube yang seru-seruan aja, yang lain-lainnya tidak dibaca ya gitu. Nah, inilah memang kekurangan kita ya. Oke. Tadi bahwasanya budaya membaca ini memang sudah dibakukan di dalam pasal 4 Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana di negara-negara lain pun ini eh, budaya membaca ini memang kan ya. Jerman mewajibkan siswanya menamatkan buku 22 sampai 33 buku per tahun. Nah, ini bayangkan 22 sampai 33 buku per tahun. Ini negara Jerman. Lalu kemudian Amerika Serikat 20 sampai 30 judul buku per tahun, sedangkan Jepang 10 sampai 15 judul buku per tahun. Singapura, Malaysia juga mewajibkan untuk menamatkan 6 buku. Nah, Asia 1 sampai 3 buku per tahun. Nah, lagi-lagi Indonesia, ini negara kita 0 sampai 1 judul buku per tahun. Masih dalam program 15 menit membaca. Nah, ini ya. Jadi ini 15 menit membaca pun ini rasanya cukup kesulitan ya. Nah, ini apa yang terjadi ya tadi mungkin faktor-faktornya sudah saya sekilas sampaikan ya. Nah, sebetulnya Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ini Gerakan Literasi Sekolah atau GLLS ini sebetulnya sudah dibakukan Bapak dan Ibu, kita diwajibkan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku. Ya, selain buku mata pelajaran setiap hari. Nah, ini sudah dilaksanakan atau belumnya ini Bapak dan Ibu yang tahu di sekolah masing-masing. Sebetulnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, itu anak-anak diwajibkan membaca selama 15 menit ya. Sebetulnya ini waktu yang cukup terlalu singkat 15 menit ini untuk membaca ya. Namun setidaknya kita dibiasakan secara perlahan ya. Jadi kita membiasakan untuk apa namanya membaca ya ketimbang tidak sama sekali gitu ya. Walaupun waktu 15 menit ini ya cukup terlalu singkat. Nah, berdasarkan survei UNESCO, anak-anak usia sekolah Indonesia mampu membaca 27 halaman per buku ya. 27 halaman per buku atau hanya mampu 1 halaman selama 15 hari. Nah, ini merupakan tragedi Bapak dan Ibu ya. Kalau 1 halaman selama 15 hari, 2 minggu hanya 1 halaman untuk membaca. Bagaimana kita mau apa namanya nalar kita mau gemilang ya, bagaimana kita wawasan kita mau bertambah. Wajar kalau ilmu pengetahuan kita jalan di tempat di situ-situ aja ya, karena yang wajibnya pun terkadang ditinggalkan gitu ya. Ini 15 menit apa namanya diwajibkan 15 menit saja, ternyata ini tidak terlalu diindahkan. Ternyata yang terjadi 1 halaman selama 15 hari. Nah, ini luar biasa ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi baca, nah ini Bapak dan Ibu
asal muasal kita memiliki kemauan, memiliki minat terhadap bahan bacaan ya. Nah, jadi jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari membaca, maka seseorang akan menyadari ya, individu itu akan menyadari betapa pentingnya membaca dan ketertarikan terhadap bahan bacaan ya. Jadi semakin tinggi untuk minat membaca kalau dari peserta didik itu sendiri atau dari diri kita sendiri ada kemauan ya, kesadaran diri gitu ya, tanpa harus dipaksakan. Memang untuk membaca itu ya seharusnya yang seharusnya tanpa harus dipaksakan ya. Tapi memang kalau di negara kita lain, kalau tidak dipaksakan ya tidak akan ada kemauan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian selanjutnya kebutuhan yang mempengaruhi minat baca karena kebutuhan. Nah, konteks dari kebutuhan ini, isi bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat baca, Bapak dan Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar yang dimaksud dalam arti misalkan adanya rasa aman ketika membaca ya. Lalu kemudian adanya rasa apa ya, bahagia ya. Lalu kemudian adanya kebebasan, adanya rasa kepuasan ya. Nah, jadi apabila kegiatan membaca dianggap menguntungkan terhadap individu itu, maka ini merupakan suatu kegiatan yang dianggap sebagai salah satu kebutuhan bagi hidupnya ya. Jadi bagi hidup setiap individu ya, kalau merasa menguntungkan, membahagiakan, nah ini dianggap suatu kebutuhan ya gitu. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan usia. Memang literasi itu berhubungan langsung dengan yang namanya usia. Tentu anak usia usia TK, misalkan usia dini dengan usia SD, usia SMP, memang kemauan bacanya berbeda-beda ya, tergantung usia ya gitu. Lalu kemudian selanjutnya intelijensi. Nah, jadi maksud dari intelijensi ini adalah bahwa individu yang cerdas, Bapak dan Ibu, biasanya nih identik rasa ingin tahunya tinggi. Ya, saya pasti Bapak dan Ibu di sekolah mengalami hal yang serupa. Ya, kalau peserta didik kita apa namanya eh, cerdas ya, memiliki kepintaran gitu ya, tentu kemauannya, rasa ingin tahunya memang tinggi. Sehingga sebanyak-banyaknya individu tersebut mencari informasi dari berbagai sumber, memiliki dorongan tersendiri yang tinggi untuk terus belajar, untuk terus mengkaji, untuk terus menelaah melalui apa? Melalui membaca. Ya, beda dengan kemampuan yang EQ yang biasa-biasa saja, misalkan dengan intelijensi yang tinggi. Nah, biasanya intelijensi yang tinggi ini memiliki kesadaran diri ya, identik rasa ingin tahunya tinggi. Nah, lalu kemudian selanjutnya psikologi. Ini saya rasa Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama ketika kita apa ya? Atau ketika peserta didik kita merasa ceria ya, anak ceria, lalu kemudian merasa jiwanya tenang, adanya rasa kenyamanan. Nah, ini biasanya ada kemauan membaca, karena membaca baginya yang menyenangkan ya, sehingga apa yang dibacanya eh, ini ya merasa berarti bagi dirinya gitu ya. Sebaliknya jiwa yang terganggu, misalkan pemarah, lalu kemudian gelisah atau pemurung ya, untuk melakukan sesuatu itu ya termasuk membaca ya, rasanya berpikir terlebih dahulu ya. Jadi yang mempengaruhi baca ini tergantung psikologi setiap individu itu masing-masing ya, Bapak dan Ibu. Misalkan dalam keadaan kondisi marah, Bapak dan Ibu paksakan muridnya untuk membaca, dipaksa ya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi semua tergantung kepada psikologis ya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Kalaupun misalkan kita memerintah, tapi kita berikan pengarahan arahan secara perlahan ya. Karena memang segala sesuatunya itu ya harus dilakukan secara bertahap ya. Jangan didoktrin langsung 100% sekaligus. Nah ya. Selanjutnya adalah berkaitan tadi ya, budaya.
Jadi memang tadi di undang-undang kita disarankan bahwasanya budayakan membaca gitu ya. Walaupun pada saat ini, apalagi di zaman digital ya, budaya copy paste ini sangat marak sekali ya. Copy paste sah-sah saja Bapak dan Ibu, tapi setidaknya dibaca gitu ya. Nah, eh apa namanya? Belajar ya, copy paste ya. Ini sering terjadi ya. eh Pada pengguna teknologi ya, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga apa namanya melakukan hal yang sama, sering melakukan copy paste misalkan ya. eh, di zaman digital ini apa sih yang tidak boleh di copy? Boleh ya, copy paste boleh, akan tetapi perlu dibaca dan disaring terlebih dahulu ya. Lalu kemudian di-sharingkan juga ya. Kita tidak semata-mata karya orang lain, lalu kemudian kita pindahkan, kita ciplak ganti nama sendiri. Nah ini yang tidak boleh ya. Karena banyak tugas misalkan ya, tinggal di copy paste aja tanpa dibaca nama orang lain, karya orang lain langsung diganti dengan nama yang mengcopy. Nah ini yang tidak ini ya, ini pelanggaran yang berat luar biasa ya. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya berkaitan dengan lingkungan tadi, bahwa lingkungan ini memang orang tua ya, rumah, lalu kemudian sekolah dan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini harus memberikan kontribusi sebesar-besarnya agar peserta didik kita memiliki minat atau kemampuan membaca ya. Jangan sampai misalkan nih berkaitan dengan lingkungan atau faktor guru ya, guru hanya eh, apa ya, bisa memerintah saja akan tetapi tidak misalkan tidak mendampingi ya. Nah, jadi tidak mengelola kegiatan yang diinstruksikan kepada para peserta didik misalkan ya. Eh, nah, jadi guru juga ketika memerintahkan ya atau memberikan tugas kepada peserta didik, nah tentu ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan minat para peserta didik kita, Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak semata-mata pukul sama rata langsung kita berikan tugas secara bersamaan, secara serentak ya. Nah, tentu sebagai guru, nah ini harus mendampingi ya, mendampingi lalu kemudian mengarahkan ya. Lalu kemudian tidak hanya asal memberikan tugas, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik para peserta didik kita ya. Lalu kemudian guru juga harus memiliki kemampuan ini ya, menyajikan bahan bacaan yang cukup menarik, tentunya bervariasi, agar siswa tidak mudah jenuh untuk mengikuti pelajaran apa yang disampaikan oleh guru. Bagaimanapun juga yang namanya lingkup sekolah, proses kegiatan belajar mengajar tentu tidak jauh yang namanya membaca dan menulis ya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan teknologi ya. Nah, jadi teknologi ini Bapak dan Ibu memang yang kita rasakan sangat pesat sekali ya di kalangan apa namanya? Jadi di sekitar kita ini teknologi tadi saya sampaikan bahwasanya memang seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia ini jauh lebih pintar-pintar gitu ya. Karena apa? Aksesnya tadi ini ya, secara gadget saya rasa Bapak dan Ibu sudah memiliki ya. Bahkan dalam satu rumah kalau punya 5 anak, 5 gadget ya. Cuman yang disayangkan mungkin nih para orang tua lebih senang memberikan gadget ketimbang buku ya gitu. Nah, di sekolah kita upayakan jangan ikut-ikutan demikian ya. Lebih suka searching misalkan ya ketimbang tapi menyampingkan buku, misalkan buku bacaan, sehingga perpustakaan itu tidak terpakai. Nah, diupayakan bagaimana caranya nih perpustakaan agar lebih hidup. Tapi bukan berarti saya menyarankan untuk menyampingkan teknologi atau Mbah Google dan lain sebagainya. Perlu juga yang namanya literasi, boleh didapatkan dari mana saja ya, bisa dihubungkan dengan teknologi, akan tetapi nah, tadi perlu dibaca gitu ya. Sebelum gurunya memerintahkan kepada peserta didik, gurunya terlebih dahulu harus mahir teknologi dalam memilah informasi
yang ada di internet misalkan ya. Jadi yang dilihat sebetulnya jangan TikToknya saja ya, tapi ilmu-ilmu yang lain bolehlah perlu kita lirik gitu ya sejenak agar wawasan kita bertambah ya, ilmu pengetahuan kita bertambah. Oke. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu tadi berkaitan dengan teknologi. Nah, ini kenapa saya sampaikan tadi hampir seluruh warga negara Indonesia itu memiliki gadget, pegang HP ya. Nah, jumlah pengguna aktif ini berdasarkan apa riset ini ya Bapak dan Ibu, Lembaga Riset Digital Marketing ya, bahwa jumlah pengguna aktif smartphone dengan jumlah sebesar itu, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Kita pemenangnya ini. Kalau memegang HP, kita pemenangnya. Tapi kalau masalah literasi, kenapa kita peringkat terakhir? Padahal ilmu itu sebetulnya ilmu pengetahuan kalau kita mau berliterasi banyak sekali di HP. Tinggal buka HP, tinggal searching. Nah, ilmu kita, ilmu pengetahuan kita banyak. Karena apa? Nah, ini smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina. Bayangkan Bapak dan Ibu ya. Setelah Cina, nah Indonesia pemenangnya ya, India dan Amerika. Ironisnya, orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Media sosial nih ya, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia, paling padat melebihi Tokyo dan New York, bisa kita bayangkan ya. Jadi kita itu urutan kelima di dunia. Jadi masalah gadget kita memang juaranya ya. Ya, tapi masalah literasi kita belum juara ya. Oke, kita sama-sama benahi Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, secara data Bapak dan Ibu, nah ini bahwa nah pemegang gadget itu 9 ini hampir 100% ya, luar biasa. 96% ya. Artinya memang negara kita itu yang tidak pegang ya baik saja. Baik saja yang apa namanya yang baru lahir itu sudah mengenal gadget ya. Nah, artinya memang yang 4%-nya mungkin ini adalah para balita yang masih dalam kandungan ya atau yang baru dilahirkan. Nah, masuk ke yang ke 4% itu. Selebihnya 96% ini adalah pengguna gadget atau pengguna smartphone ya. Luar biasa ya. Alangkah hebatnya negara kita, warga-warganya sebagai pengguna smartphone terbanyak ya gitu. Bahkan peringkat kelima. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Masih ada waktu Mas Hendrik? Mas Hendrik apa masih ada Hmm, waktu? masih ada Ibu, 5 menit mungkin untuk selanjutnya nanti bisa kita kasih ruang untuk diskusi agar lebih lama diskusinya seperti itu Ibu. Iya, siap-siap. Oke, saya kejar. Ini satu slide lagi ya. Baik. Oke, nah ini Bapak dan Ibu saya kasih trik ya berkaitan dengan strategi guru dalam pengembangan literasi di sekolah ya. Nah ini eh, tadi kita sesuaikan dengan tema bahwasanya bagaimana ya apa namanya mengembangkan literasi ya, bagaimana mengembangkan literasi dalam mempersiapkan pendidikan gitu ya, setup pendidikan. Nah, tentu Bapak dan Ibu harus diawali dengan peran guru dan kreativitas guru ya. Tadi eh, ya perlu yang sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum kita memerintahkan kepada peserta didik kita, kitanya sebagai seorang harus memberikan contoh terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, strategi apa Bu Nita ya berkaitan dengan mengembangkan literasi bagi anak-anak kita di sekolah. Nah, tentu Bapak dan Ibu harus memiliki kemampuan dalam mengaktifkan pemikiran siswa. Nah, peran guru di sini juga Bapak dan Ibu tentu Bapak dan Ibu harus sebagai inovator ya, fasilitator, motivator ya dan lain sebagainya ya. Tentu Bapak dan Ibu harus memiliki inovasi-inovasi terbaru, gebrakan-gebrakan terbaru. Lalu kemudian berikan fasilitas kepada peserta didik kita ya. Nah, fasilitasnya berupa apa? Misalkan Bapak dan Ibu memiliki bahan bacaan yang menarik terhadap para peserta didiknya gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan literasi peserta didik kita. Nah,
Bapak dan Ibu guru sekalian memang harus sekreatif mungkin ketika kita dalam menghadapi proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Nah, aktifkan pemikiran siswa. Nah, tentu dengan kita memberikan pemahaman kepada siswa betapa pentingnya membaca ya, berikan pemahaman, berikan arahan sehingga siswa akan memahami bahwa mengerti bahwa literasi itu sangat penting terhadap masa depannya. Selanjutnya, guru memberikan contoh dan pendampingan membaca, ya. Nah, memang ketika kita memberikan tugas, misalkan jangan ditinggalkan berlalu begitu saja Bapak dan Ibu, tapi perlu diberikan pendampingan, ya. Perlu diarahkan, apalagi guru-guru SD ini harus bersinergi ekstra keras dalam mendampingi para peserta didik kita. Apalagi kelas 1 SD ya. Nanti kita diskusikan. Lalu kemudian menyusun bahan ajar, Bapak dan Ibu, tentu bahan ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentu nyaman dibaca. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menyusun buku sesuai dengan para peserta kebutuhan para peserta didiknya, atau kalau tidak buku ya setidaknya Bapak dan Ibu sudah mempunyai modul sebagai bahan ajar ya. Nah, ini upayakan kalau kita membuat buku atau membuat modul, upayakan semenarik mungkin sehingga peserta didik kita itu minat membaca apa yang sudah kita susun ya, apalagi anak-anak SD. Bapak dan Ibu tentunya harus disertai gambar-gambar atau dengan bilingual misalkan ya, dua bahasa ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah bakukan peraturan. Nah, tadi di apa namanya, di Permendikbud itu disampaikan bahwasanya luangkan waktu 15 menit untuk membaca. Nah, ini Bapak dan Ibu mudah-mudahan besok sudah bisa mulai dicoba. 15 menit luangkan waktu untuk membaca. Ini diwajibkan ya. Nah, baca apa Bu Nita? Ya, disesuaikan ya. Kalau misalkan karakteristik anak-anak itu sukanya tentang bercerita, ya dipersilakan untuk membaca cerita misalkan, atau membaca apa saja yang berhubungan dengan yang namanya literasi ya. Nah, ini bakukan setiap hari Bapak dan Ibu sebelum masuk ke pembelajaran dimulai, upayakan, wajibkan. Karena apa? Karena kalau kalau untuk di wilayah kita, Bapak dan Ibu, saya yakin ya kalau tidak dipaksakan ya tidak akan berkemauan untuk membaca ya. Jadi segala sesuatu ya harus dipaksa, terpaksa nanti lama-lama terbiasa gitu ya. Nah, lalu kemudian menarik. Nah, guru yang misalkan secara ini ya, secara suara, secara penyampaian, kaum ini mempengaruhi juga Bapak dan Ibu. Jadi semenarik mungkin, lakukan semenarik mungkin ya. Ketika mengajar, suara pun itu sangat mempengaruhi, nada suara pun itu sangat mempengaruhi, maka akan peserta didik kita akan menyimak dengan apa yang kita sampaikan. Lalu kemudian gerakan literasi sekolah, ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah mengikuti berbagai gerakan literasi sekolah ya, sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu kemudian memaksimalkan model pembelajaran, nah diupayakan ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, lalu kemudian guna bisa disertai dengan video-video dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian memberikan tugas latihan dan lakukan penilaian secara rutin. Ingat Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan tugas, jangan ditinggal berlalu begitu saja, akan tetapi berikan penilaian kepada para peserta didik kita. Ini tujuannya apa? Agar anak-anak merasa dirinya berarti. Apa yang sudah dibuatnya itu merasa berarti, dan keesokannya ini semangat untuk mengikuti yang namanya membaca ya. Maka dari itu maka literasinya dipastikan dapat meningkat. Selanjutnya adalah memberikan reward. Nah, ini mungkin ada beberapa yang terlupakan oleh Bapak dan Ibu ketika kita melihat peserta didik kita rajin membaca ya, rajin menulis tapi tanpa diberikan reward. Upayakan besok bisa dimulai ya.
kalau misalkan kita melihat anak-anak kita mulai rajin membaca atau menulis, upayakan berikan berupa reward ya. Jadi reward itu atau penghargaan itu ya sebagai bentuk apresiasi saja. Bapak dan Ibu tidak perlu yang misalkan yang terbilang mahal ya dan lain sebagainya ya. Ini Bapak dan Ibu perlu memberikan reward ini kepada para peserta didik kita ya agar peserta didik kita merasa berharga dengan apa yang sudah dilakukannya ya gitu. Nah, lalu kemudian selanjutnya beri kesempatan untuk menulis kreatif berupa karya tulis atau misalkan berupa puisi atau berupa cerita pendek. Biasanya nih anak-anak SD ini sangat suka dengan yang namanya cerita pendek. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian ya ketika ketika pada saat proses kegiatan belajar mengajar ya gitu. Nah, lalu kemudian selanjutnya optimalkan peran perpustakaan. Saya yakin Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing punya perpustakaan walaupun mungkin buku-bukunya telah usang ya. Tapi itu bisa kok dimanfaatkan Bapak dan Ibu ya, didesain sedemikian rupa. Lalu kemudian ciptakan ruang baca yang menarik, apalagi ini untuk anak-anak SD. Walaupun fakta di lapangan saya ketahui ada yang tempat ruang baca itu dekat toilet lah inilah tidak jadi masalah Bapak dan Ibu tapi ciptakan semenarik mungkin ya senyaman mungkin dimanapun ini tempatnya berada ya. Lalu kemudian membentuk komunitas baca ya, membentuk komunitas baca ini bisa dilakukan di sekolah masing-masing, antar kelas bisa ya, antar sesama guru bisa didesain sedemikian rupa. Selanjutnya kemudian jangan menunggu ya, jangan menunggu untuk diberikan sesuatu misalkan dari pemerintah ya. Nah, ini upayakan Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Jadi berkolaborasi dengan misalkan pegiat literasi, relawan, lalu kemudian komunitas literasi, apalagi ya, atau program kantong buku atau donasi misalkan ya. Nah, ini bermacam-macam ya. Jadi kita jangan menunggu pemberian saja, melainkan coba kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, selanjutnya berkaitan dengan waktu ya. Nah, ini diupayakan tadi bahwasanya kita bagaimana sebisa mungkin untuk meluangkan waktu agar kita berkemauan membaca ya, bukan membaca di waktu luang. Kalau membaca di waktu luang ya kapan mau kita luang-luangnya ya. Jadi diupayakan berkaitan dengan waktu ya luangkan waktu. Artinya lagi-lagi kita harus paksakan ya. Jadi kalau sudah kalau sudah dipaksa, terpaksa, nanti lama-lama jadi terbiasa, Bapak dan Ibu ya. Jadi diupayakan berkaitan waktu, jangan menunggu waktu luang, tapi diupayakan memang harus mewajibkan meluangkan waktu, baik itu Bapak dan Ibu guru sekalian, termasuk saya sendiri, baik itu kepada para peserta didik kita arahkan ya. Jadi kita luangkan, kita dampingi para peserta didik kita ya, upayakan untuk mewajibkan membaca sebelum waktu pembelajaran dimulai. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kemampuan literasi peserta didik kita meningkat.